Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Maranggana. Saya biasanya dipanggil Nindya. Saya adalah mahasiswa dari D3 Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang. Sebelum memperagakan, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai pengkajian khusus indeks Bartel. Pengkajian khusus indeks Bartel merupakan alat ukur pengkajian yang berfungsi untuk mengukur kemandirian fungsional dalam hal perawatan diri dan mobilitas dengan sistem penilaian yang didasarkan pada kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, nggih. Ada apa, Nak? Mbak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya baik. Alhamdulillah kalau baik ya, Mbak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, Mbak, nama saya Nindya. Saya biasanya dipanggil Nindya. Nama Mbak siapa? Kalau nama saya itu Mbak Juminten. Mbak Juminten, nggih. Ya. Mbak Juminten niki biasanya dipanggil siapa? Di sini saya itu biasanya dipanggil Mbah Jum. Mbah Jum. Ya. Mbak Jum, di sini saya akan melakukan pengkajian khusus yaitu indeks Bartel, di mana yang berfungsi untuk mengukur kemandirian fungsional dalam hal perawatan diri dan mobilitas pada Mbak Jum. Waktunya sekitar 8 sampai 10 menit ya, Mbak Jum. Di sini ada beberapa pertanyaan, Mbak Jum. Ada 10 pertanyaan. Kok banyak, Nak? Enggak banyak, karena yang ditanyakan mengenai makan, mandi, dan lain-lainnya. Mohon kerjasamanya ya, Mbak Jum. Iya, Nak. Baik, terima kasih ya, Mbak Jum. Bisa kita mulai, Mbak Jum? Bisa. Baik. Ini Mbak Jum ya, untuk pertanyaan yang pertama mengenai makannya Mbak Jum. Mbak Jum niki kalau makan itu masih mandiri apa dengan bantuan orang lain? Kalau makan itu biasanya saya bisa sendiri, Nak. Bisa sendiri ya? Iya. Berarti mandiri ya, Mbak Jum? Iya. Baik. Yang kedua yaitu mengenai mandinya Mbak Jum. Itu masih mandiri apa dengan bantuan orang lain? Kalau mandi itu saya ndak bisa. Biasanya masih dimandikan sama mbak-mbak, mas-mas perawatnya. Oh begitu ya, Mbak Jum Iya. ya. Berarti masih dengan bantuan orang lain ya, Mbak Jum? Iya. Baik. Pertanyaan yang ketiga, Mbak Jum, perawatan diri ini contohnya seperti perawatan muka, seperti cuci muka, mencuci rambut, menggosok gigi. Niku Mbak Jum secara mandiri apa dengan bantuan orang lain, Mbak Jum? Kalau perawatan muka itu nggak bisa saya, Nak. Biasanya ya itu bantu juga. Masih dibantu nih, Mbak Iya. Jum. Berarti masih tergantung dengan orang lain ya, Mbak Jum? Iya. Untuk yang pertanyaan keempat, Mbak Jum, mengenai berpakaian. Mbak Jum niki kalau berpakaian bisa secara mandiri atau sebagian dibantu, misalkan mengkancing baju atau tergantung dengan orang lain, Mbak Jum. Kalau pakai baju sendiri itu saya bisa, Nak. Bisa sendiri, iya. Berarti secara mandiri ya, Mbak Jum. Iya. Baik. Yang pertanyaan kelima, Mbak Jum, mengenai BAK. Ini BAK biasanya disebut kencing, pipis gitu. Oh iya. Itu Mbak Jum biasanya tidak bisa menahan kencing selama 1 hari. Apa kadang-kadang, apa malah tidak bisa terkontrol, Mbak Jum? Kadang-kadang itu saya ndak bisa ngontrol, Nak. Oh kadang-kadang ya, Mbak Iya, Jum. kadang ngompol saya. Kadang-kadang ngompol. Iya. Oke. Baik. Untuk pertanyaan yang keenam, Mbak Jum, mengenai BAK. Oh maaf, BAB, Mbak Jum. Iya. BAB niki seperti maaf ya, Mbak Jum ya, Iya. seperti ngengek gitu, Mbak Jum. Iya. Itu masih bisa menahan apa mungkin tidak bisa menahan, Mbak Jum? Kadang-kadang saya ndak bisa nahan, Nak. Oh
kadang-kadang karena kenapa Mbak Jum? Mungkin jalannya kamar mandi nggak bisa, mungkin Iya gitu. ya, seperti itu. Kan saya kan masih dibantu kalau ke kamar mandi. Jadi kadang nggak bisa terkontrol ya Mbak Jum ya. Baik. Untuk penggunaan toiletnya Mbak Jum, ini Mbak Jum bisa secara mandiri atau membutuhkan bantuan, tapi dapat melakukan beberapa hal sendiri atau malah tergantung bantuan dengan orang lain semua. Saya itu tergantung, tapi kadang-kadang saya bisa. Oh, berarti masih bisa melakukan sendiri ya Mbak Jum ya, Iya. cuma beberapa saja ya. Iya benar. Baik. Selanjutnya yaitu mengenai transfer. Ini yang dimaksud, misalkan Mbak Jum duduk di sini ya, terus Mbak Jum pindah duduk di sana, itu masih dibantu dengan orang lain, apa malah tidak mampu, atau dibantu 2 orang atau 1 orang, atau secara mandiri Mbak Jum? Biasanya itu kalau saya pindah duduk itu 2 orang yang bantu saya. Oh, 2 orang ya Mbak Iya. Jum. Baik. Selanjutnya yaitu mobilitas Mbak Jum. Mobilitas ini perpindahan. Nah, ini Mbak Jumnya bisa secara mandiri meskipun menggunakan alat bantu seperti tongkat, walker gitu ya Mbak Jum, atau berjalan dengan bantuan 1 orang, atau menggunakan kursi roda, atau malah tidak mampu sama sekali Mbak Jum. Biasanya itu kalau saya di sini tuh pakainya kursi roda, Nak. Pakai kursi roda ya Mbak Iya. Jum? Berarti mobilitasnya pakai kursi roda ya Mbak Jum? Iya. Baik. Ini pertanyaannya terakhir Mbak Jum, mengenai naik turun tangga. Naik turun tangga ini Mbak Jum bisa secara mandiri, apa masih membutuhkan bantuan seperti alat bantu, atau malah tidak mampu untuk menaik tangga? Nggak bisa saya, Nak. Biasanya saya itu naik kursi roda itu mesti didorong. Oh, Naik tangga gitu. itu nggak bisa, soalnya kan pakai kursi roda. Oh, baik. Berarti tidak mampu ya Mbak Iya. Jum? Baik. Nah, sudah selesai Mbak Jum pengkajiannya. Nanti hasilnya saya rekap dulu. Selanjutnya nanti saya beritahu ke Mbak Jum ya. Iya. Terima kasih Mbak Jum ya atas waktu yang diberikan sama Mbak Jum. Mbak Jum boleh istirahat sekarang. Iya, terima kasih ya, Nak. Oke, terima kasih kembali juga ya Mbak Jum. Iya. Saya pamit nggih Mbak Jum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sebelum masuk ke kesimpulan, perlu diketahui juga bahwa di pengkajian khusus indeks Bartel juga mempunyai interpretasi hasil. Yang pertama yaitu skor 20 dengan kategori mandiri, skor 12 sampai 19 dengan kategori ketergantungan ringan, dengan skor 9 sampai 11 dengan kategori ketergantungan sedang, dengan skor 5 sampai 8 dengan kategori ketergantungan berat, dan skor 0 sampai 4 ketergantungan total. Memasuki kesimpulan ya teman-teman. Kesimpulan mengenai pengkajian indeks Bartel yang dilakukan oleh saya tadi kepada lansia, yaitu total skor 9 dengan kategori ketergantungan sedang. Baik, seperti itu teman-teman ya, kurang lebih mengenai role play yang saya lakukan. Semoga video ini bermanfaat dan semoga juga kalian bisa mencontohkan bagaimana cara pengkajian khusus mengenai indeks Bartel. Sampai jumpa teman-teman, terima kasih sudah melihat video saya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.